Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di akhir pekan ini, mari kita kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudaraku seiman, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Henry Ward Beecher berkata, menangis itu adalah rahmat. Dengan air mata, Allah membasuh mata kita, agar kita melihat negeri yang tak kelihatan, negeri yang tanpa air mata. Saudaraku, sejatinya Tuhan Allah menciptakan air mata pada manusia. Agar kita meneteskan air mata adalah ketika kita terharu, ketika kita berbahagia, dan ketika kita bersuka cita. Jadi air mata itu adalah air mata keterharuan, air mata kebahagiaan, dan air mata sukacita. Sehingga benar, seperti apa yang dikatakan oleh Henry Ward Beecher tadi, bahwa air mata adalah rahmat. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka air mata kita pun berubah total menjadi air mata kesakitan, air mata kesusahan, dan air mata penderitaan. Begitu kita lahir ke dunia ini, menangislah kita akibat dosa, maut, dan derita. Dan terus meneruslah umat manusia mengucurkan air mata. Selama kita hidup di dunia ini, selama itulah kita terus menangis dan mengucurkan air mata. Itu jugalah yang dihadapi kekristenan mula-mula. Mereka harus terus-menerus menangis, mengucurkan air mata, karena siksaan yang terjadi saat itu kepada warga Kristen. Sehingga banyak yang mati disiksa dengan disalibkan, dibakar hidup-hidup atau dijadikan obor hidup, dilaga dengan binatang buas, ditarik 4 ekor kuda dengan arah yang berlawanan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul Yohanes pun dibuang ke Pulau Patmos, dan di sanalah Tuhan Allah memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes, bahwa di negeri yang tidak kelihatan dengan kasat mata, tetapi hanya oleh mata iman itu, adalah negeri yang tanpa air mata, seperti kata Henry Ward Beecher tadi. Dan itu jugalah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam renungan kita hari ini, dengan mengatakan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jika firman Tuhan hari ini berkata, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, bukankah Allah sanggup melakukan hal itu dalam kehidupan kita sekarang ini?
Seperti yang dikatakan syair sebuah lagu rohani, kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Inilah keyakinan orang beriman, bahwa dalam hidup kita sekarang pun Tuhan mampu menghapus air mata penderitaan dan air mata duka cita menjadi sukacita. Bahkan pada kehidupan yang akan datang, maut tidak ada lagi, sebab telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup baru dan tubuh baru, perkabungan atau ratap tangis atau duka cita tidak akan ada lagi. Karena kita juga telah ikut menang, dimenangkan oleh kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Karena Dia hidup, ada hari esok dan ada masa depan yang cemerlang. Sebab kemenangannya telah memperbaharui semuanya. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Maka saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hiduplah sebagai manusia baru yang telah diperbaharui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi pada hari ini, di akhir pekan ini, yang memberikan harapan kepada kami bahwa segala duka cita, derita dan air mata akan berakhir, dan Engkau akan memberikan kepada kami kehidupan yang baru, yang tiada lagi perkabungan, ratap tangis dan duka cita, karena yang lama telah berlalu. Biarlah kami mengimaninya dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini di akhir pekan ini. Tuntun kami Tuhan menjalani hari ini di dalam naungan kasih setia Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran serta diri kami untuk beribadah, menguduskan hari-Mu di bait-Mu yang kudus pada hari Minggu esok, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa Sorgawi, pulihkan dan sembuhkan saudara kami yang sedang sakit, hiburkan yang berduka, topang dalam penderitaan dan dalam pencobaan maupun yang berduka. Biarlah kami hanya dalam naungan kasih setia Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.